kepada Allah akan tergantung kalau tergores hati ibu kita. Kita ambil yang paling dekat, ibu kita. Bukan berarti menafikan ayah kita, ibu kita. Karena ibu itu yang melahirkan kita, mengandung kita, menyusui kita, membesarkan kita, dan lain sebagainya. Banyak ibadah yang tinggal oleh ibu kita dikarenakan mengurus kita. Bukan tak banyak sholat yang tertinggal dikarenakan sibuk mengurus kita. Allahu Akbar, jumur, nak sembahyang dia, keberak awak, hanya di sembahyang. Lupa dia. Allahu Akbar, baru nak makan dia menangis kita, mencret kita. Bercerita jorok, mencret kita. Tak jadi makan dia. Para makanan itu luar biasa ya, pakai buah gulai ya. Cebok ini kita, kadang-kadang tak sempat bersih cebok yang dia makan. Waktu dia makannya kait kita. Itulah nak kita dermakai. Tak bisa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian singkat kita. Nahan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain, baik yang berkaitan dengan materi ini maupun materi-materi yang lain, kami persilakan. Ibu ada yang moto tadi? Yang moto ada? Memoto merekam? Ada? Nah, kalau ada kirim sama saya. Iya Pak. Nah, kirim ibu ya. Aku tak bawa hati. Kok bisa nanti di kamera lagi makanan kan? Demikian ada pertanyaan, dipersilakan. Nanti kirim Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz tentang sholat. Di rumah saya tuh saya lagi sholat. Kebetulan ada anak tetangga umur 2 tahun. Jadi waktu itu mungkin saya lagi mau ngatur. Yang sahabat waktu itu diancam-ancam saya, diancam-ancam. Ya, jadi saya sholat gimana ya? Mau diancam kan saya takut kan, kayak sapu ya Pak. Jadi saya baca juga terus, tapi saya pendirikan mata saya buat dia supaya jangan pukulnya saya pakai sapu itu. Gimana sholat saya itu Pak, sah apa tidak? Yang mau saya katakan pada Bapak. Biasa tuh. Diganggu anak kecil. Nabi pernah sholat sujud. Ketika sujud, lama bangkitnya Nabi sujud. Lama dia. Tak bangkit. Saat itu Nabi menjadi imam. Ibu tadi sholat sendiri. Ini menjadi lama sujud. Pikir jamaah itu, dia itu berdoa dalam. Rupanya cucunya Hasan Husain naik kuda-kudaan dulu. Jadi ibu pakai sapu kan? Langsung naik kuda. Jadi Nabi tetap dia ikut bermain. Dia tak mau, artinya mau apa nanti, biarlah bermain, memuaskan mainannya. Udah puas, baru lepasnya baru pun dia bangkit. Maknanya apa? Sholat kita tetap sah. Walaupun kita dicagil-cagil, dirusuh-rusuh oleh anak. Anak itu kan tak berdosa. Anak itu tak berdosa. Dia tak tahu itu hal yang sah. Umur berapa tahun Bu? 2 tahun. Iya. Tapi kalau umur 60 tahun tadi ngomong kenalan, marahi aja dia ya. Ini 2 tahun. Biarkan seperti itu. Apakah sholat kita sah? Tetap sah. Jangankan si anak, kadang-kadang makhluk Allah seperti kucing, yang ada kucing di rumah, kucing itu kadang-kadang kucing Cina, pas sujud awak kadang tak bugarek, kita pas sujud tu anak kemana kita akan kepala, di situ pula dia bawa sudutkan datang tangannya gini-gini kawaknya. Nah, kalau ada begitu jangan dipukul kucingnya, pindahkan saja dia. Waktu kapan? Ketika sholat itu boleh dipindahkan, boleh. Kita kan begini. Sujud, sami Allah, mau sujud, Allah, kucing di sini, udah mau angkat aja pindahkan. Nah, baru sujud. Seperti itu. Jangan pindahkan ke dapur pulang berjalan. Matilah sholat. Situ aja berdiri, pindahkan dia. Nah, sudah kita sujud. Nah, seperti itu. Sah sholat, tetap sah sholat. Dan
Bu Maryam. Kalau tak ada pertanyaan, biar kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Ustaz, di dalam sholat itu kan harus ada mutmainnahnya. Kadang-kadang kan sering nggak dibuat. Gimana tuh sholatnya Pak Ustaz? Kami ingin tahu mutmainnah itu bagaimana cara yang benar gitu ya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sah dia secara fikih kalau tak digunakan, tak disertai dengan tumakninah, maka jawabannya tak sah. Karena sholat itu wajib dengan tumakninah, termasuk rukun dia. Sujud dengan tumakninah, ruku dengan tumakninah. Kemudian yang kedua, tumakninah itu apa? Jadi tumakninah itu kalau di dalam fikih para ulama mengatakan bahwa tumakninah itu berhenti harokah atau harokataini, satu ketukan atau dua ketukan, berhenti satu ketukan atau dua ketukan. Maknanya ini adalah berhenti sejenak. Jadi berhentinya itu sejenak bisa satu ketukan, bisa dua ketukan. Arti satu ketukan ini gerakan, berhenti satu gerakan atau berhenti selama dua gerakan. Bayangkan gerakan-gerakan sholat. Mana gerakan sholat? Ruku, iktidal, sujud. Berhentilah engkau semaksimalnya dua gerakan sholat. Bayangkan berhentinya itu selama dua gerakan sholat. Sujud kita, Allah. Berhentilah. Berhentinya itu selama dua gerakan sholat. Gerakan iktidal sama gerakan sujud. Paham kira-kira Ibu? Paham ya? Berhenti dua gerakan sholat. Andai kata berhenti satu gerakan sholat, apakah sah? Tetap sah. Satu gerakan sholat. Contoh, Allah. Tetap sah dia. Yang penting ada berhentinya. Yang tak sah itu tak ada berhentinya. Jalan terus. Allah. Ini tak ada berhentinya. Langsung, tak ada berhentinya. Contoh, kita mau rukuk, habis rukuk tidak. Kalau dia melakukan Allah, ini tak ada berhentinya dia. Yang ada berhentinya Allah. Sami Allah, ada berhenti. Jadi berhentinya ini lamanya satu gerakan atau boleh dua gerakan. Jangan sampai tiga gerakan. Nanti lama kali. Nah, kalau imam nanti tiga gerakan dia berhentinya, si makmum tak tahan. Kalau nanti si makmum menunggu to'mah udah di tiga gerakan, dia ketinggalan dari imam. Artinya tetap kita mengikuti imam. Wajib tumakninah. Jangan sampai tidak pakai tumaknya. Duduk tasyahud akhir, dia duduk bersungguh, kemudian membaca tahiyat. Habis membaca tahiyat, dia salam. Ketika salam itu dibukanya telapak tangannya yang kanan, dia menengok ke kanan. Dibukanya telapak tangannya yang kiri, dia menengok ke kiri. Umpamanya begitu. Karena ini pertanyaan jamaah yang di sana, kupindahkan pertanyaan kembali. Ada orang sembahyang ketika terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukanya tangan. Tutup di balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup balik. Pertanyaan apa? Pertanyaan yang buka tangan. Maka jawabannya buka tangan, tutup tangan tidak masuk dalam ranah kaidah fikih. Artinya itu tak ada. Kalau tak ada, jangan dilakukan. Nah seperti itu. Tak ada. Yang ada adalah memalingkan kepala ke kanan, memalingkan kepala ke kiri. Kalau membuka telapak tangan tidak disunnahkan. Yang disunnahkan itu menengok ke kiri, ke kanan, dan menengok ke kiri.
Apa hukumnya? Sunnah. Jadi kalau ada orang sembahyang tak melihat ke kanan ke kiri, apakah sholat biasa? Tetap sah. Tapi tak dapat disunat. Contoh, innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullah. Udah. Tak dia lihat ke kanan, tak lihat ke kiri, apakah sholat biasa? Tetap sah. Tetapi dia tak dapat pahala sunnah. Kesimpulan kaji kita ni, ketika sholat tu yang sunat-sunat janganlah tinggalkan. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat ke kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Lihat ke kiri. Yang kedua diamalkan apa? Ketika dipalingkan ke kanan dan ke kiri itu berdoa. Ya Allah, kesejahteraan, keselamatan kepada penghuni rumahnya ya Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Allah, keselamatan, kesejahteraan bagi penghuni rumahnya ya Allah. Kalau kita sholat di rumah. Tapi kalau kita sholat di masjid, keselamatan, kesejahteraan bagi orang yang di samping kananku ya Allah. Keselamatan, kesejahteraan bagi di samping kiriku ya Allah. Nah seperti itu. Ada niat ketika salam. Jadi kalau tak ada niat ketika salam, tak ada makna dia. Akhirnya ni. Oh itu kan berniat, itu kan amalan. Tak, jangan dibuka. Jangan dibuka terlalu. Ini tak boleh dibuka. Assalamualaikum warahmatullah. Dalam hati ya Allah keselamatan ataupun Allahumma inni as'aluka al-jannah. Boleh, tapi jangan dibuka. Ada juga saya tanya, kenapa ibu buka kanan ni? Oh tak tahu, supaya terbuka pintu surga. Jadi yang kiri kenapa ibu buka? Bingung dia menjawab. Kalau ibu ada yang buka juga kiri. Iya. Jadi ditinggalkan, jangan lagi diamalkan, karena tak masuk dia dalam kaidah fikih. Tak ada di fikih itu sunnah hukumnya membuka telapak kanan ketika salam, tak ada. Jangan. Nah, tapi kalau berniat ketika salam itu menghadiahkan, boleh. Itu gimana? Tangan boleh. Tapi kita melihat seperti sholat jenazah itu tetap melipat. Allahu Akbar. 4 takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, takbir keempat, baru salam. Salamnya itu biasa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Jangan lagi turunkan tangan sama tukang membuka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan begitu kan? Iya, jangan, tak usah lah. Jangan ditambah-tambah juga. Tak ada itu. Kalau kita sholat terakhir tuh Pak, kan kita membaca itu Allahumma jurnah merojat, itu gimana Pak? Yang mana Bu? Kadang kita sholat terakhir, kan mau sholat itu kan Pak, ada doa katanya, itulah doanya. Itu gimana Pak? Iya, 11 doa itu. Sampai itu dibaca Allahumma jurnah itu. Saya pernah baca di apa itu Pak? Di ya, WP, ada saya baca. Itu gimana Pak? Doa ya, untuk itu. Banyak doa-doa yang boleh diamalkan. Salah satunya doa-doa yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ataupun doa yang memang tak ada diajarkan Nabi tapi kita butuh. Harus kita bedakan. Kita butuh sesuatu tapi kalimat tas doa itu tak ada diajarkan Nabi. Maka bolehkah kita memperlama sebut kita itu? Boleh. Jadi doa ada dua ya. Yang mana yang amalkan silakan. Amalkan ajaran Nabi silakan, banyak itu. Berarti itu nggak apa-apa ya Pak ya? Apa-apa. Karena saya sudah lakukan itu. Kalau dia amalan doa yang tak ada dari Nabi, memang kita ada hajat kebutuhan, maka jangan kita lisankan, tapi dalam hati saja. Ya Allah, susah kali hidupnya ya Allah. Anakku pulang tak pulang-pulang, pulangkan ya Allah, pulangkan. Nah, begitu. Jangan ucapkan di mulut tapi dapat di hati. Tapi kalau doa-doa yang dari Nabi, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, itu pun boleh dibaca ketika sujud dan boleh dibaca ketika duduk tasyahud. Banyak doa yang ada. Ada pun Rabbana atina fid dunya hasanah, itu kan ajaran Nabi, boleh diperbanyak membaca ketika sujud. Tapi andai kata ada hajat tertentu kita tak tahu lagi hajat ibu lain dan lain kita hajat, maka mintalah dalam sujud itu dengan bahasa kita sendiri. Bahasa Batak boleh, bahasa Jawa
insya Allah akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur. Sujud itu ada berapa? Ada 3. Ada namanya sujud sahwi, ada namanya sujud tilawah, ada namanya sujud syukur. Adalah sujud yang dilakukan, gerakan sujud yang dilakukan dalam rangka syukur nikmat. Jadi yang dihitung sujudnya, bukan dihitung bacaannya. Jadi yang disyariatkan sujudnya, sujud aja kita. Soal apa bacaan, tak dibaca pun tak apa. Kalau tak baca, baca tasbih. Sujud tilawah. Iya. Kalau sujud sahwi tadi karena lupa, ya kan, dalam gerakan sholat, lupa tasyahud awal, lupa rakaat, atau berlebih rakaat, atau kurang rakaat. Yang kedua sujud tilawah. Sujud tilawah ini dikarenakan dia mendengar atau dia membaca surah sajadah. Ya kan? Surah sajadah itu ada 15 tempat dalam Al-Quran. Inna ma'amruhu, bukan itu. Apa ayatnya, Bu? Yang dibaca Jumat. Ada ayat yang saya lupa ya. Ataupun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pun ayat sajadah. Wa tarik wasjud wa tarik. Ketika kita mendengar bacaan itu ataupun ketika kita membacanya, maka sunnah sujud. Sunnah wajib. Letakkan mushaf. Kalau tak sembahyang letakkan mushaf. Takbir Allahu Akbar. Apa dibaca saja wajhiyal ladzi khalaq wa huwa istaqsamahu bil hawli wa quwwati. Kalau tak bisa baca itu baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tak bisa, diam saja dong. Boleh. Karena yang diperintahkan itu adalah sujudnya, sunat dengan bacaannya. Ataupun ketika sholat bersama berjamaah, sholat subuh biasanya. Sholat subuh itu si imam membaca ayat sajadah. Ketika membaca ayat sajadah, dia pun sujud, tak rukuk lagi. Maka banyak jamaah yang tertipu. Allah, langsung sujud. Yang tak biasa, subhanallah, salah Pak Imam. Yang tak biasa ya. Nah ketika sujud itu apa dibaca? Bacalah yang macam itu. Sajadah wajhiyal ladzi khalaq wa huwa istaqsamahu bi quwwati wa quwwati. Kalau tak sanggup subhana rabbiyal a'la. Tak sanggup dia mana? Berubah, bangkit. Syukur. Naik kendaraan kita pergi ke Simosir raya raya ya. Sampai ke Simosir umpamanya meletus laban mobil lagi, merayap Nabi terhenti masuk ke jurang, tapi selamat. Habis selamat itu langsung dia sujud syukur. Sujudnya itu bersyukur namanya. Jadi kalau sujud syukur ini tidak diharuskan dia berwudhu, tidak diharuskan dia menghadap kiblat, karena di mana saja dia selamat dia sujud syukur. Tapi sujud syukur ini banyak diamalkan pemain-pemain bola saja. Banyak diamalkan macam itu. Habis dia mengumpulkan dari dia sujud syukur. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بأمك من سورة الفاتحة يا الله, dengan keberkahan surah Al-Fatihah yang kami baca tadi dan keberkahan majlis taklim yang kami laksanakan sore ini ya Allah, ij'alhu wasyifa wa rahmah, jadikan keberkahannya warahmah menjadi syifa, menjadi obat bagi kami, warahmat dan warahmah menjadi rahmat kepada kami, wa ahdina kepada keluarga kami, wa ahbisibadina kepada usaha-usaha kami, wa dzurriyyatina kepada keturunan-keturunan kami, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al as-sawaba misla sawaba ma qara'na min suratil Fatihah. Ya Allah, sampaikan semisal pahala dari surah Al-Fatihah yang kami baca, dan sampaikan semisal pahala daripada berkumpulnya kami bermajlis taklim pada sore hari ini.
ila ru'i nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampaikan sebagai bentuk hormat kami berwasilah kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa dzurriyyatina, dan kepada keturunan-keturunannya, wa ila arwahi abaina, dan sampaikan pula pahalanya kepada ruh arwah ayah-ayah kami, wa ummahatina, kepada ruh ibu-ibu kami, wa ikhwanina, dan saudara-saudara kami kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, wa summa khususan li arwahil amwati li sahibi hadzal bait, dan khusus ya Allah kepada ruh-ruh yang telah berpulang kepadamu ya Allah, khusus kepada penghuni ataupun sahibul bait di rumah ini, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin nira. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampuni dosa kami, wa liwalidayna, dan ampuni dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa ayah kami ya Allah yang telah bekerja mencari nafkah menutupi kebutuhan kami, dan ampuni dosa amak kami ya Allah yang telah mengandung kami 910 hari dalam kandungannya, kemudian melahirkan kami, kemudian membesarkan kami. Warhamhuma, sayanglah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi kami waktu kami dalam keadaan kecil, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah jadikanlah berkumpulnya kami di tempat ini menjadi perkumpulan yang Engkau rahmati dengan kasih sayang-Mu, dan jadikan perpisahan kami nanti ya Allah setelah menarik langkah dari tempat ini menjadi perpisahan yang maksum, yang Engkau jaga, Engkau pelihara dari berbagai macam fitnah, dan tunjukilah kami semuanya ya Allah kepada jalan-Mu yang lurus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz. Mudah-mudahan Al-Ustadz diberikan kesehatan, keselamatan sampai nanti pulang ke rumah. Sebelum berinjak Pak Ustadz, kita makan dulu. Demikianlah kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.